sebelum kita presentasi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Kayaknya untuk identifikasi masalah di gangguan sistem pencernaan ditambahin aja nggak sih? Seperti? Kayak gangguan yang paling mungkin terjadi adalah kolestitis atau pankreatitis, nyeri epigastrium yang menjalar ke punggung, dan gejala lain seperti mual dan muntah sering terkait dengan kedua kondisi ini. Oke, nanti kita tambahkan di bagian pertanyaan diskusi ya, dan identifikasi masalah. Lalu Katrina ada yang mau ditambahkan? Ya, karena faktor risiko boleh aja anatomi sebagai di slide dipindahkan aja gitu, dipindahkan ke slide selanjutnya. Iya. Baik, ini sudah cukup, ini aja yang kita revisi ya. Iya. Oke, kita lanjut presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Perkenalkan, nama saya Mariana Yatoni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan. Baik, yang pertama contoh kasus. Tuan R, seorang pria berusia 45 tahun, datang ke unit gawat darurat dengan keluhan nyeri perut hebat di daerah epigastrium yang menjalar ke punggung. Nyeri ini sudah berlangsung selama beberapa jam dan disertai mual, muntah, dan demam ringan. Tuan R mengaku sering mengonsumsi makanan pedas dan berlemak, serta memiliki riwayat perokok dan konsumsi alkohol. Identifikasi masalah. Gangguan sistem pencernaan. Gangguan yang paling mungkin terjadi adalah kolestitis atau pankreatitis, nyeri epigastrium yang menjalar ke punggung, dan gejala lain seperti mual dan muntah sering terkait dengan kedua kondisi ini. Makanan pedas dan berlemak juga dapat memperburuk kolestitis atau pankreatitis. Faktor resiko. Yang pertama, konsumsi makanan pedas dan berlemak meningkatkan risiko gangguan pencernaan. Merokok juga dapat menyebabkan inflamasi dan merusak mukosa pencernaan. Lalu konsumsi alkohol dikenal sebagai faktor resiko utama untuk pankreatitis. Yang kedua, anatomi dan fisiologi. Tujuannya untuk organ-organ yang terlibat, yang pertama ada lambung. Lambung tempat terjadinya proses awal pencernaan makanan. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin. Kandung empedu menyimpan empedu yang penting untuk pencernaan lemak. Duodenum, tempat pencernaan makanan berlangsung dengan bantuan enzim pankreas dan empedu. Gangguan proses fisiologis. Pada kolestitis, batu empedu dapat menghalangi aliran empedu, menyebabkan inflamasi. Pada pankreatitis, aktivitas enzim pencernaan di dalam pankreas dapat menyebabkan kerusakan jaringan pankreas itu sendiri. Yang ketiga, patofisiologi, perubahan struktural dan fungsional. Pada kolestitis terjadi inflamasi dinding kandung empedu yang dapat menyebabkan nyeri, demam, dan muntah. Pada pankreatitis, enzim pankreas merusak jaringan pankreas, menyebabkan nyeri hebat dan gangguan metabolisme, serta potensi untuk mengembangkan komplikasi serius seperti infeksi atau nekrosis. Manifestasi klinis. Nyeri perut yang parah, kembung, kesulitan mencerna, makanan berlemak, serta kulit dan mata yang menguning atau jaundice jika terjadi obstruksi saluran empedu. Pembedaan dengan gangguan lain. Diagnosis dibedakan dengan melakukan pemeriksaan fisik, riwayat medis, serta pemeriksaan penunjang seperti USG, abdomen, atau CT scan. Gejala dan lokasi nyeri yang spesifik dapat membantu membedakan antara kolestitis, pankreatitis, dan kondisi lain seperti luka lambung dan gastritis. Yang kelima, penata laksanaan. Pemeriksaan diagnostik. Ultrasonografi atau USG abdomen untuk mengevaluasi keberadaan batu empedu dan inflamasi kandung empedu. Tes darah untuk memeriksa kadar enzim pankreas atau amylase dan lipase, dan tanda-tanda infeksi seperti leukositosis. CT scan abdomen jika diperlukan untuk menilai kondisi lebih lanjut dan menyingkirkan komplikasi. Pendekatan penata laksanaan yang komprehensif. Ada terapi farmakologis. Yang pertama, analgesik untuk mengatasi nyeri seperti paracetamol atau NSAID tergantung pada kondisi. Yang kedua, ada antiemetik, obat seperti androstenedione untuk mengurangi mual dan muntah. Yang ketiga, ada obat antasida untuk mengurangi asam lambung dan memperbaiki gejala gastrointestinal. Lalu yang keempat, ada enzim pankreas. Jika pankreatitis terdiagnosis, dapat diberikan untuk membantu pencernaan.
lemak dan tinggi serat disarankan. Lalu pendidikan gaya hidup sehat, menghentikan merokok dan membatasi alkohol. Yang ketiga ada manajemen stres, teknik relaksasi untuk membantu mengelola stres yang dapat memperburuk gejala. Setelah itu pembedahan. Kolesistektomi. Jika kolestitis disebabkan oleh batu empedu, pembedahan mungkin diperlukan untuk mengangkat kandung empedu. Lalu ada drainase pankreas. Pada kasus pankreatitis berat, prosedur pembedahan mungkin diperlukan untuk mengatasi komplikasi seperti abses. Lalu peran perawat dalam edukasi dan dukungan. Yang pertama, edukasi pasien, seperti menyediakan informasi tentang kondisi, pentingnya kepatuhan terhadap obat, dan perubahan gaya hidup yang diperlukan. Dukungan dan emosional, memberikan dukungan psikologis dan motivasi untuk membantu Tuan R mengatasi stres, seperti monitoring dan evaluasi. Caranya memantau perkembangan gejala dan respon terhadap pengobatan, serta melakukan penyesuaian rencana perawatan sesuai kebutuhan. Komplikasinya yang mungkin terjadi seperti nekrosis pankreas dapat terjadi pada pankreatitis berat, terus infeksi seperti abses pankreas atau infeksi saluran empedu. Lalu peritonitis jika terjadi perforasi pada organ pencernaan, terus obstruksi saluran empedu dapat menyebabkan jaundice. Peran perawat dalam mencegah dan mengidentifikasi komplikasi. Pengawasan ketat, memantau tanda-tanda vital, gejala nyeri dan tanda-tanda infeksi. Lalu edukasi pasien, mengajarkan pasien untuk mengenali tanda-tanda komplikasi dan kapan harus mencari bantuan medis, serta kolaborasi dengan tim medis, seperti berkomunikasi dengan dokter dan tim kesehatan untuk penanggapan lebih lanjut jika ada tanda-tanda komplikasi. Cara pencegahannya dengan strategi pencegahan yang seperti tadi, diet sehat. Diet sehat bertujuan untuk mendorong pola makan seimbang, rendah lemak, dan kaya serat. Lalu hentikan kebiasaan buruk seperti merokok dan membatasi alkohol. Setelah itu melakukan aktivitas fisik seperti olahraga teratur untuk menjaga kesehatan pencernaan. Selanjutnya di sini ada peran perawat dalam edukasi masyarakat. Kampanye edukasi, mengadakan seminar atau workshop tentang pentingnya pola makan sehat dan gaya hidup. Lalu bisa mengasih materi edukasi dengan menyediakan brosur dan sumber informasi tentang pencegahan gangguan sistem pencernaan. Lalu ada pelatihan komunitas juga, seperti mengajarkan keterampilan dasar dalam manajemen kesehatan dan pengenalan gejala awal gangguan pencernaan. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada. Baik. Apa saja organ-organ dalam anatomi dan fisiologi? Baik, organ-organ yang terlibat dalam anatomi dan fisiologi. Ada lambung. Lambung tempat terjadinya proses awal pencernaan makanan. Lalu ada pankreas untuk menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin. Setelah itu ada kandung empedu, menyimpan empedu yang penting untuk pencernaan lemak. Lalu ada duodenum, tempat pencernaan makanan berlangsung dengan bantuan enzim pankreas dan empedu. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Apa saja strategi yang dapat dilakukan dalam pencegahan? untuk strategi pencegahan kita bisa melakukan seperti tadi yang saya bilang, diet sehat, mendorong pola makan seimbang, rendah lemak, dan kaya serat. Lalu juga menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok atau meminum alkohol, serta membantu dengan olahraga teratur untuk menjaga kesehatan pencernaan. Cukup. Jadi, terima kasih untuk presentasi hari ini. Saya Kanaya Putri Okani. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perut saya sakit dan nyeri hebat hingga ke punggung. Sakit ini sudah berlangsung selama beberapa jam dan saya mual, muntah dan demam ringan. Saya sering konsumsi makanan pedas dan berlemak serta saya merokok dan suka meminum alkohol. Dan bisa tolong jelaskan ke saya bagaimana sistem pencernaan bekerja? Baik Ibu, kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar mengetahui apa yang terjadi pada kondisi Ibu. Dan saya akan menjelaskan sistem pencernaan kita. Saya juga membantu Ibu untuk melakukan pemeriksaan dan rekan saya akan menjelaskan satu persatu nanti. Mari kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Pertama, makanan masuk melalui mulut. Di sini makanan dihancurkan oleh gigi dan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase.
Setelah itu, makanan dibentuk menjadi bolus dan ditelan ke kerongkongan. Jadi air liur ada jadi air liur punya fungsi penting ya. Betul sekali. Setelah itu, bolus masuk ke lambung melalui gerakan peristalik kerongkongan. Di lambung, makanan dihancurkan lebih lanjut dengan asam lambung dan enzim pepsin untuk memecah protein. Lambung itu seperti penggiling ya. Bisa dibilang begitu, Bu. Setelah dari lambung, makanan yang sudah berbentuk cairan disebut chemi masuk ke usus halus. Di sini enzim dari pankreas dan cairan empedu dari hati membuat mencerna lemak, protein, dan karbohidrat. Selain itu, nutrisi penting diserap oleh tubuh melalui dinding usus halus. Usus besar fungsinya apa ya terus? Di usus besar, air dan elektrolit diserap kembali ke tubuh. Sisa makanan yang tidak tercerna diubah menjadi feses yang kemudian dipotong melalui rektum. Jadi itu sebabnya jika pencernaan terganggu, kita bisa merasa kembung atau sakit perut. Tepat sekali, Bu. Kembung biasanya terjadi karena penumpukan gas di lambung atau usus, mungkin akibat makanan atau gangguan pencernaan. Sakit perut bisa disebabkan oleh iritasi lambung, infeksi, atau masalah lain di saluran cerna. Terima kasih Bu, penjelasannya sangat membantu. Sama-sama, Bu. Jika ada masalah lain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami juga bisa memberi saran tentang pola